Pun saudara berada, jumpa lagi, dan kali ini saya akan membahas satu topik yang dibahas di podcastnya Om Deddy Corbuzier. Ya, kalau di sini statusnya 3 hari lalu, ya, yang judulnya adalah sebuah agama baru ya bernama Stoik. Kemudian di thumbnailnya disitu dibilang bahwa this will change your life ya. Dan bintang tamunya di podcast ini adalah Ferry Irwandi ya. Jadi membahas tentang ya suatu agama baru, dijuluki atau disebut agama baru itu Stoik, yang dikatakan bahwa akan mengubah hidup kamu. Nah, saya ingin katakan di sini kenapa saya tertarik membahasnya, karena ternyata Stoik ini ada dibahas di Bible. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya dan penjelasannya, tapi sebelum saya tunjukkan ayatnya, saya ingin jelaskan dulu ya tentang apa itu stoikisme ya, stoikisme ya. Yang sinonimnya adalah stoa ya. Jadi stoik atau stoa. Ya, ini adalah suatu aliran filsafat Yunani kuno ya yang didirikan di Athena, Yunani, oleh seorang yang bernama Zeno dari Citium pada awal abad ketiga sebelum Masehi. Jadi stoik atau stoa atau stoikisme ya adalah satu jenis aliran filsafat Yunani kuno. Nah, penekanan daripada stoik ini atau ajarannya menekankan pada 3 aspek, yaitu logika, fisika, dan juga etika. Tetapi ya dalam menata kehidupan lebih sering diambil yang aspek etikanya ya, yaitu menekankan kepada acceptance seperti yang dibahas di podcast ini ya. Acceptance, kemampuan seseorang untuk menerima dirinya atau menerima keadaan atau keadaan yang terjadi di sekitar ya di dunia ini. Ya, jadi kemampuan untuk acceptance ya, menerima diri dan kenyataan apa yang terjadi di sekitar atau di dunia ini. Kemudian juga tidak panik, tidak mudah panik, menghindari kekerasan, dan bertanggung jawab mulai dari diri sendiri. Ini adalah penekanan daripada stoik atau stoa ini. Ya, kemudian juga bahwa stoik ini tentang kemampuan untuk mengelola emosi supaya tidak dikendalikan oleh emosi-emosi negatif. Ya, yang dapat merusak kebahagiaan atau mencuri kebahagiaan, ya, seperti marah yang berlebihan, panik yang berlebihan, sedih yang berlebihan, dan seterusnya. Ya, kemudian Stoik juga mengajarkan supaya tidak terlalu ambisius atau mengejar hal-hal yang terlalu tinggi. Ya, supaya tidak berbicara tentang ide-ide yang besar yang cenderung kepada arah ambisius, tetapi lebih kepada nerimo, ya, menerima, kemudian menyelaraskan pikiran supaya diarahkan kepada hal-hal yang arahnya kepada kebaikan. Nah, itu kira-kira Stoik, latar belakang Stoik dan penekanan dalam ajarannya ya. Stoik ini ada loh dibahas di dalam Bible. Kisah Para Rasul 17 ini menceritakan tentang perjalanan dan pelayanan Rasul Paulus di daerah sekitar Yunani, dan akhirnya sampailah dia ke daerah Athena atau ibu kota dari Yunani, di Athena. 17, karena itu di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Jadi dia sangat prihatin melihat kota itu penuh dengan patung berhala. Jadi di rumah ibadat orang Yahudi atau di sinagog, ya, dia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpai di situ ya. 18, dan juga beberapa ahli pikir ya, perhatikan, beberapa ahli pikir dari golongan Epikuros dan Stoa. Di sinilah kita temukan Stoa. Jadi waktu Paulus di Athena ya, dalam pelayanannya dia berjumpa dengan
beberapa orang atau sekelompok orang dari golongan Epikuros dan Stoa. Yang tadi ya, stoikisme atau stoik itu ya. Ya, yang bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Plater ini? Kata mereka tentang Paulus. Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Jadi Paulus bertemu dengan penganut aliran Stoa ini di Yunani. Sudah ada pada zaman Rasul Paulus. Kemudian ayat 19, lalu mereka membawa Paulus menghadap sidang Areopagus, ya, dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Ya, jadi sidang Areopagus ini adalah satu sidang di Athena yang dipakai untuk mengadili orang-orang yang menyebarkan ajaran-ajaran baru, ya, kira-kira seperti itu Areopagus. Jadi si Paulus dibawa ke situ. Lalu dia diminta bertanggungjawabkan, bolehkah kami tahu atau coba jelaskan ajaran baru mana yang sedang kau ajarkan ini kepada kami, kepada orang-orang Epikuros dan Stoa ini. 20, sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu apakah arti semua itu. 30, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Jadi di hadapan orang-orang Stoa yang menekankan kepada mengelola emosi negatif supaya tidak marah berlebihan, sedih berlebihan, panik berlebihan, supaya bisa tetap bahagia. Paulus katakan bahwa di mana-mana semua orang harus bertobat. Karena tidak ada kedamaian sejati di luar Tuhan Yesus. Kedamaian sejati hanya bisa tercipta ketika seseorang berjumpa dengan penciptanya atau menerima penciptanya di dalam hidupnya. Maka dia akan menerima kedamaian yang abadi dan sejati. Sebab di dalam hati manusia sebenarnya ada satu ruang yang hampa, yang kosong, yang tidak bisa diisi dengan uang, emas, perak, harta kekayaan, pujian, kenamaan, harta takhta, selain daripada Sang Pencipta yang layak untuk mengisi ruang kosong itu. Ketika Sang Pencipta diizinkan mendiami ruang hampa, ruang kosong di dalam hidup manusia, pada saat itulah keutuhan manusia akan tercapai, kebahagiaan dan kedamaian sejati akan tercipta. Jadi untuk mencapai hidup yang tenang dan damai, itu bukan dengan pelajaran-pelajaran moral semacam Stoa atau dengan cara dan kekuatan kita sendiri, melainkan kembali kepada sumber sukacita dan kedamaian dan kebahagiaan sejati yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata bahwa barang siapa yang percaya kepadaku dan takut akan aku, maka damai sejahtera dalam hidupnya akan seperti gelombang laut yang tiada hentinya. Yesus juga berkata bahwa aku tinggalkan damai sejahteraku bagimu, dan damai sejahtera daripadaku tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia. Damai sejahtera yang abadi. Dunia memberikan damai yang semu, yang sementara, yang fana. Tetapi Yesus memberikan damai sejahtera yang kekal, abadi. Jadi ketenangan batin dan kedamaian sejati hanya terjadi ketika ruang hampa, ruang kosong di dalam hidup manusia itu diizinkan diisi oleh Sang Pencipta, didiami, dihuni oleh Sang Pencipta. Disitulah tandanya kita berdamai dengan Sang Pencipta, bersatunya kembali ciptaan dengan Pencipta yang telah terpisah sekian lama oleh karena dosa. Maka disitulah ada peace, damai sejahtera, surga datang di bumi. Itulah yang ada di doa Bapa kami. Ya, doa Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi ini sama seperti di surga. Tuhan ingin supaya surga nyata di bumi ini. Kita tidak harus mati dulu untuk mengalami surga, tetapi dengan membiarkan Pencipta mengisi ruang hampa dan kosong di dalam jiwa kita, surga
nyata dalam hidup kita. Ketenangan, kedamaian yang sejati menjadi milik kita. Ya, itu yang Paulus katakan kepada pengikut stoikisme, stoik atau stoa di Athena, Yunani. Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu. Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka. Tetapi beberapa orang laki-laki yang mendengarkan pada waktu itu pengikut stoikisme, stoa, menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Di antaranya juga Dionysius, anggota majelis Areopagus. Ya, jadi anggota majelis Areopagus berbalik meninggalkan stoa, ikut Yesus. Dan seorang perempuan bernama Damaris dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka. Ya, jadi stoa itu baik, stoik itu baik. Itu adalah ajaran moral untuk manusia bisa lebih nerimo dalam kehidupan ini, tidak mengejar ambisi, bisa mengelola emosi negatif dengan harapan semoga bisa bahagia. Tetapi di hadapan orang-orang stoa, Paulus katakan bahwa di mana-mana orang harus bertobat dan kembali kepada Sang Pencipta yang adalah sumber kehidupan, sumber damai sejahtera dan sukacita. Kalau dia diizinkan mengisi ruang hampa dalam hidup kita, disitulah kedamaian yang abadi akan kita terima. Sukacita yang tidak pernah pudar oleh waktu. Damai sejahtera akan mengalir seperti gelombang laut. Akan dialami oleh setiap orang yang bertobat. Menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus dan menerima dia dalam hidup. Supaya dia yang mengisi ruang hampa itu. Disitulah keutuhan hidup akan tercapai. Banyak orang berusaha mengisi ruang hampa itu dengan uang, kesenangan, kekayaan, emas, perak, seks, cinta, jabatan. Tetapi mereka selalu berakhir dengan masih hampa dan kosong. Sampai mereka datang berlutut di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan, Yesus, aku butuh Engkau. Sebab di luar Engkau saya tidak bisa berbuat apa-apa. Masuk dalam hatiku. Tinggal dalam hidupku. Jadilah penguasa dalam hidupku. Maka apa yang hampa dan kosong dalam hidup terisi oleh Sang Pencipta. Dan kebahagiaan sejati menjadi milik kita. Semoga topik ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.